Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saya berdoa kiranya kita semua berada dalam situasi yang baik-baik saja karena Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita, menyertai kehidupan saya dan saudara hari lepas hari. Dan pada hari ini mari kita mendengar firman Tuhan yang kita sudah belajar bersama-sama dalam bulan ini mengenai church trademark atau model gereja. Apa sih yang Tuhan mau kita bangun di dalam kehidupan kita? Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar gereja yang melayani. Bahkan juga model gereja yang dikehendaki Tuhan adalah gereja yang bersekutu. Dan pada hari ini kita belajar mengenai gereja yang berdoa. Ketika saya dan saudara berdoa, apa yang akan terjadi? Atau apa yang akan terjadi ketika saya dan saudara berdoa? Pada suatu kali seorang pastor dari Life Church USA, yaitu Dr. Craig Groeschel, memberikan satu pengalaman yang dia tulis dalam buku yang berjudul Dangerous Prayers. Jadi doa-doa yang berbahaya. Jadi dia berkata bahwa ketika saya mendengar atau mengalami pengalaman ini, disitulah pandangan saya terhadap doa menjadi berubah. Jadi pada suatu kali ibunya sedang masuk di rumah sakit dan semua keluarga berkumpul di ruang rumah sakit itu dan karena besoknya ibunya akan dioperasi, ibunya sangat ketakutan menghadapi operasi itu. Lalu mereka menguatkan ibunya ini, lalu tiba-tiba pintu diketuk dan seorang pendeta seorang pastor masuk dan menawarkan diri dengan jubah imamnya berwarna hitam semua. Lalu dia masuk menawarkan diri, maukah saya berdoa buat ibu? Ibu ini berkata, oh iya silakan, saya ingin saudara mendoakan saya. Lalu pendeta itu mendekati ibu itu dan berkata, doa model seperti apa yang ibu mau? Atau ibu berasal dari denominasi gereja apa? Atau aliran gereja mana ibu? Supaya saya bisa memilih doa yang tepat buat ibu. Jadi dia mengeluarkan buku dari saku bajunya, buku warna coklat. Lalu dia mulai melihat doa seperti apa yang cocok untuk ibu ini. Ibu itu kaget, oh saya bukan seorang Kristen yang terlalu rohani lah gitu ya. Saya Kristen yang biasa aja. Saya tidak pernah membandingkan atau menyukai gereja mana atau aliran gereja mana yang harus saya ikuti gitu dia. Lalu dia berpikir sebentar dan ibu ini berkata, oke, kita coba metodis aja. Karena dia pernah gereja atau pernah mengikuti ibadah di metodis gitu ya. Lalu pendeta ini tersenyum dan mengangguk untuk mendoakan ibu itu. Lalu dia membuka catatan doanya dan dia mendoakan dengan nada doa yang ya begitu berwibawa ya. Saudara, mari kita berdoa. Dan dia mendoakan ibu ini, tapi di tengah doanya ibu ini interupsi. Dia menginterupsi pendeta itu dan berkata, bolehkah seseorang mencarikan pendeta yang berdoa mengeluarkan kata-katanya sendiri, bukan dari buku catatannya gitu ya. Jadi anak-anak yang berkumpul di situ mau ketawa juga takut dosa gitu ya. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Pastor Craig Groeschel ini adalah bahwa tidak salah memakai catatan waktu kita berdoa. Tetapi doa yang dia maksud adalah bagaimana lahir dari hati yang penuh pergumulan ya, yang benar-benar lahir dari hati, bagaimana kita menceritakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Itulah yang dia mau sampaikan. Dan pada saat itulah persepsi atau pandangan Craig Groeschel ini terhadap doa menjadi berubah. Lalu dia menulis buku Dangerous Prayers atau doa-doa yang berbahaya. Nah, bagaimana dengan kita pada hari ini? Connie ten Boom, seorang aktivis Holocaust Holocaust yang terjadi di Jerman pada waktu itu. Adolf Hitler menulis banyak sekali kutipan mengenai doa, mengenai pengampunan. Dia berkata, is prayer your steering wheel or your spare tire?
Apakah doa itu hanya merupakan roda kemudi yang terus berputar di dalam kehidupan saya dan saudara? Yang terus diputar terus, yang terus digerakkan terus. Atau hanya sebuah ban seref atau cadangan yang kita perlukan pada saat kita membutuhkan Tuhan? Pada saat kita sakit? Pada saat kita lagi berada dalam kekurangan? Pada saat kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya? Apakah doa hanya seperti itu? Atau doa itu suatu kendali yang terus berputar, suatu kemudi yang terus berputar di dalam hidup saya dan saudara. Ada suatu istilah berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, hari ini kita akan belajar teladan doa yang diwariskan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul, di mana mereka berdoa ketika mereka berada dalam situasi yang sulit. Dan doa ini bukanlah suatu doa yang hanya sekedar berdoa di hadapan, tapi mereka benar-benar mencari Tuhan ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat sulit. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Jadi ayat ini begitu panjang. Ya, kita lihat, saya akan membaca ayatnya yang bernomor ganjil, saudara akan baca ayat yang bernomor genap. Saya undang semua itu bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ayat 1, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat yang kelima, dengan demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa ada yang dilakukan. Apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan setelah ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya ke luar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain.
Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan pendamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi cerita di dalam Kisah Para Rasul 12 yang sangat panjang ini menceritakan mengenai orang Kristen yang baru bertumbuh pada waktu itu setelah hari raya Pentakosta. Mereka menjadi orang yang suka kepada pengajaran, suka berdoa, suka memberitakan Injil, berkumpul, bersekutu, dan mereka memperlihatkan karakter Kristus yang begitu luar biasa. Tetapi sampai pada ayat yang ke-12 ini, Herodes yang disebut sebagai Herodes Agripa I, cucu dari Herodes Agung, yang membunuh bayi-bayi pada waktu Yesus lahir di Bethlehem pada waktu itu. Ini adalah Herodes Agripa I. Tetapi Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis adalah Herodes Antipas. Dan dia mulai merencanakan satu penganiayaan kepada jemaat. Karena ini adalah orang yang haus akan kekuasaan. Jadi karena haus akan kekuasaan, dia berusaha menarik perhatian, menarik hati daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yaitu dengan cara membunuh Yakobus. Membunuh Rasul Yakobus dan memasukkan Petrus ke dalam penjara. Yang besoknya rencananya akan juga dipenggal Petrusnya. Tetapi karena mendengar situasi yang sangat mencekam ini, jemaat berkumpul di rumah Maria Yohanes Markus, ibu dari Yohanes Markus. Mereka berkumpul dan mulai berdoa di situ. Nah, apa respon jemaat ketika menghadapi situasi ini berdasarkan cerita ini? Inilah yang kita belajar pada hari ini, respon yang benar ketika berada dalam situasi yang sulit, ketika berada dalam tekanan yang begitu berat. Ya, mungkin tekanan yang kita hadapi saat ini tidak seperti tekanan yang dihadapi oleh mereka atau saudara-saudara seiman kita yang ada di China, yang ada di Korea Utara, yang ada di negara-negara yang restriktif untuk kekristenan, yang melarang kekristenan, yang bergereja di bawah tanah. Ini juga yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, apa yang kita belajar? Yang pertama adalah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-5 berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kata tekun di dalam bahasa Inggris adalah fervently, yaitu bertekun, to boil atau mendidih gitu ya. Atau menyalakan api. Makanya Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 11 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kata yang dipakai adalah kata yang sama dengan kata yaitu mendidih bagi Tuhan. Berkobar-kobar bagi Tuhan di dalam situasi seperti itu. Menjadi panas ya. Dan ini juga kata yang dipakai oleh waktu Yesus berada di Taman Getsemani, yaitu agoni, bergumul sampai titik darah. Sampai titik darahnya itu keluar dari tubuhnya. Karena apa? Saking bergumulnya. Karena tekanan yang dihadapi. Inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu mereka berdoa bersungguh-sungguh. Nah, jemaat inilah kelompok minoritas yang lahir, yang baru lahir dan imannya baru bertumbuh, tapi mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Nah, bagaimana cara pandang jemaat mula-mula ini terhadap doa?
Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 4 juga Paulus memberikan nasihat dan berkata, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan perkiraan kami pada doa dan pelayanan firman. Jadi Paulus sudah mengajar jemaat doa dan pelayanan firman yang sehat, itulah yang ditekankan oleh Paulus. Setelah mereka begitu berdoa, begitu menaikkan doa mereka dengan sungguh-sungguh, mereka mengalami satu terobosan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara pada hari ini? Ketika kita mendengar kata doa, apa yang muncul dalam pikiran kita? Pasti yang muncul adalah meminta atau kebutuhan saya. Doa tidak sekedar meminta kepada Tuhan. Tidak hanya seperti itu. Doa adalah suatu wadah yang dirancang oleh Allah untuk berkomunikasi dengan Dia. Membangun hubungan yang intim dengan Dia. Kadang-kadang pada waktu kita berdoa, apa yang kita lakukan? Kita terus meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku kurang ini, penuhilah kebutuhan saya, dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita yang terus berbicara, ngomel, terus mengeluh, dan lain sebagainya kepada Tuhan. Nah, pada hari ini, inilah yang kita harus lihat. Kita merubah cara berpikir kita bahwa doa adalah dipakai oleh Tuhan untuk berkomunikasi, membangun hubungan yang intim dengan Dia, membangun relasi yang kuat dengan Dia. Itulah doa itu. Nah, pesan moralnya bagi kita pada hari ini, apa yang kita belajar dari apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan adalah, kalau kita lihat ini Raja Herodes Agripa ini adalah penghalang firman Tuhan tersebar. Jadi penghalang firman Tuhan itu tersebar, penghalang pertumbuhan jemaat, penghalang bahkan juga mempermainkan hamba Tuhan. Ya kan? Jadi dia mengurung si Petrus, dia memenggal si Yakobus yang sedang memberitakan firman Tuhan pada waktu itu. Dan ketika jemaat bersungguh-sungguh, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan turun tangan. Jadi Herodes pada waktu itu dia memakai pakaian kerajaannya. Lalu dia duduk di tahtanya. Menurut catatan Josephus, seorang ahli sejarah, orang Yahudi. Pada waktu dia berpidato, si Herodes Agripa ini, dia tiba-tiba dadanya sakit. Ya, tertusuk gitu ya, dari atas ke lambungnya, dari sini ke lambungnya. Lalu dia melihat seekor burung bertengger di atas tali di depannya dia. Lalu disitulah kesakitan menimpa dia. Selama 5 hari dia tidak bisa tidur. Dan dia memaki orang-orang di sekelilingnya. Dia berkata, kenapa kamu sebut aku Allah? Jadi disinilah dia mengakui kedaulatan Allah yang sesungguhnya. Pada waktu orang bilang, oh ini suara Allah, ini bukan suara manusia. Oh, dia bangga sekali. Aku ini Allah. Begitulah yang terjadi dengan kaisar-kaisar Romawi pada waktu itu juga. Dan pada saat itulah dikatakan ditampeleng atau ditampar oleh malaikat Tuhan. Dengan penyakit yang dialaminya itu. Nah, pada waktu Tuhan melakukan atau bertindak keras terhadap orang yang menganiaya jemaat ini. Atau menghalangi pertumbuhan jemaat ini. Apa yang terjadi saudara? Di ayat yang ke-24 disitu dikatakan, maka firman Tuhan makin tersebar. Makin banyak didengar orang. Ketika penghalang-penghalang itu disingkirkan oleh Tuhan, maka pertumbuhan rohani jemaat menjadi bertumbuh, firman Tuhan semakin tersebar, gereja semakin bertumbuh. Nah, coba kita cek atau selidiki kehidupan kita. Apa sih yang menjadi Herodes Agripa di dalam hidup saya dan saudara? Apa yang menjadi penghalang-penghalang kita sehingga kita bahkan melayani Tuhan tapi enggak bertumbuh-bertumbuh? Mengikuti Tuhan bertahun-tahun kok begitu enggak bertumbuh-bertumbuh? Dan juga menahan kita untuk sepertinya kok enggak, doa itu seperti di langit-langit saja gitu ya, seperti itu. Dan pertumbuhan rohani kita ya sepertinya maju enggak maju, mundur enggak mundur ya, pasti ada sesuatu hal yang menghalangi kita. Saudara bisa cek sendiri. Mungkinkah itu kita kembali suam-suam kuku di hadapan Tuhan? Kasih mula-mulanya hilang? Atau mungkin menjadi dosa yang menghalangi kita untuk berjalan yang sesungguhnya Tuhan sudah bilang, aku sudah berdiri di depanmu, ayo jalan, tapi ada dosa yang menghalangi kita? Atau acuh tak acuh terhadap
firman Tuhan, terhadap doa, terhadap pertumbuhan rohani kita, atau bahkan juga kemalasan yang mengikuti kita. Bahkan hari ini adalah handphone lebih berharga daripada firman Tuhan kan gitu. Ya coba aja kita cek ya, siapapun saya, kita semua, kita mengecek diri kita. Pada waktu kita bangun pagi apa yang kita lihat duluan? Oh, ada notifikasi enggak? Ada masukan enggak? Ada transfer enggak nih? Ada apa berita apa nih yang lagi hot sekarang nih ya gitu kan? Ya ini harus terus diingatkan terus gitu ya. Memang begitu firman Tuhan kita ini harus diingatkan karena manusia daging kita enggak suka yang namanya hal-hal yang rohani. Sukanya ya ke hal-hal yang sementara ini di dunia. Sedangkan yang tadi itu yang benar-benar bernilai berharga di hadapan Tuhan kita abaikan. Itulah arti kata bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mengecek hari hidup kita di tahun 2022 ini. Apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Melihat doa sebagai sesuatu hal yang membuat saya bertumbuh iman saya kepada Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh, bertekun, mendidih dikatakan. Berkobar-kobar. Atau kita hanya berapi-api dalam Tuhan pada waktu rekening kita penuh. Pada waktu semuanya berjalan dengan baik. Pada waktu kesehatan kita, oke semuanya. Baru kita mendidih, bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Kekristenan kita dipanggil, dikatakan untuk ikut menderita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena orang-orang sekarang itu enggak mau mendengar yang namanya kata menderita di dalam Kristus. Ya maunya yang enak-enak saja gitu ya. Jadi pada hari ini apa yang kita belajar dari bagian 1 ini adalah Roma pasal 12 ayat 11 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hal yang kedua adalah mereka berdoa bersama-sama. Pray together ya. Jadi dalam pasal ayat yang ke-12 dikatakan, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa bersama-sama. Jadi para jemaat mula-mula ini mempraktekkan apa yang Yesus sudah katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Milikilah partner doa saudara. Doa itu sangat, bahkan Paulus sendiri seorang misionaris yang luar biasa, penulis sepertiga daripada Alkitab, kitab-kitab dalam Alkitab ini. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal, di Roma juga situ ada Efesus pasal 6, dia meminta doakanlah aku. Supaya pintu-pintu terbuka, supaya juga aku tidak tidak lelah. Aku sendiri tidak ditolak setelah aku memberitakan Injil. Dia katakan, jadi doa bersama itu sangat penting ya. Makanya setiap Sabtu itu ada doa Zoom, doa bersama. Doa yang bersama-sama mencari Tuhan gitu ya. Doa sepakat gitu ya. Roma 15 ayat 30 berkata, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Ini Paulus berkata, meminta dukungan doa jemaat, meminta dukungan doa partner-partner pelayanannya. Jadi minimal adalah 1-2 orang atau 1 orang minimal yang menjadi partner doa saudara, yang mendukung saudara dan saya untuk menjalani perjalanan hidup ini. Karena apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging masalahnya. Peperangan kita itu roh-roh di udara yang terus-menerus memanahkan panah-panah apinya. Itulah sebab kekuatan kita hanyalah doa dan firman Tuhan sebagai pedang bermata dua yang menghancurkan kekuatan musuh itu. Yang menjadi Herodes Agripa yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Saudara seiman kita itu ya kadang-kadang orang malu ya kalau jatuh dalam dosa ya tidak mau bercerita gitu loh. Ditanggung-tanggung sendiri akhirnya ya jadi ya mati sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah doa bersama, meminta dukungan doa dari teman-teman kita itu, dari orang-orang yang kita anggap sebagai kakak rohani atau orang tua rohani itu sangat penting saudara. Karena menjalani kehidupan ini gak mudah.
Nah, doa bersama itu besar kuasanya. Bisa dilakukan dalam keluarga saudara, di sekolah, teman-teman kampus, atau teman-teman sahabat mungkin di masa lalu bisa kita lakukan ya. Nah, kalau saudara pernah dengar apa yang terjadi dulu ya tahun 90-an itu di Kali Kolombia, transformasi di Olmolonga itu karena apa? Satu orang berdoa. Beberapa orang mereka masuk ke tempat penggilingan padi, mereka ada yang masuk ke kamar mandi, ada yang di kebun, ada yang di rumah mereka berdoa berlutut. Akhirnya berkumpul ya yang namanya istilah vigilia atau doa yang dihadiri oleh hampir 50.000 orang dalam satu stadion. Dan terjadi suatu transformasi yang begitu hebat. Kol-kolnya itu begitu gede ya. Wortel-wortelnya itu besar-besar setelah tanahnya itu dipulihkan. Nah, mau hasilnya seperti itu ya berdoa. Itulah jalan keluarnya. Kalau mau saudara keluarganya dipulihkan, kehidupan kita dipulih ya berdoa. Kita harus mencari Tuhan habis-habisan, lebih ekstrim lagi untuk ya saya baca buku daripada Neil Anderson ya, seorang konselor dari USA berkata, kita harus merampas berkat-berkat yang digenggam oleh iblis pada hari ini dengan berdoa. Dia mengingatkan pada waktu Daniel berdoa, ada kan si Gabriel dan malaikat kan datang untuk membantu dia. Tapi ada penguasa-penguasa Yunani dan Persia yang menghalangi saya sehingga saya tidak bisa datang di sini. Jadi doa, bahkan doa puasa itu sangat besar kuasanya ya. Apalagi berdoa bersama-sama. Dan hal yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah apa yang menjadi respon, apa yang kita belajar dari firman Tuhan ialah mereka berdoa tanpa henti. Ya. Di situ dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 12 berkata, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi jemaat mula-mula tidak berhenti berdoa sampai Tuhan menjawab doa mereka. Sampai mereka mendengar ketukan pintu. Bahwa ada Petrus di luar sana. Doa mereka dijawab oleh Tuhan. Ya kan? Mereka tidak berhenti-berhenti waktu Petrus lagi ngetok pintu. Mereka lagi berdoa di situ. Dan jawaban doa mereka benar-benar dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengirim malaikatnya masukkan penjara pada waktu itu kan. Misalnya saya Petrus, ada penjaga-penjaga dan penjaganya itu rantainya itu di kaki daripada penjaga juga, di tangan daripada penjaga, gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana. Lalu ada penjaga-penjaga lagi berlapis-lapis di luar sana. Tetapi Tuhan melakukan mujizat dengan mengirim malaikat. Dalam sekejap dia tepuk pundaknya, lalu runtuhlah setiap rantai-rantai yang membelenggu Petrus pada waktu itu. Dan ini yang terjadi. Waktu seorang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga datang, lalu membuka pintu, dia terheran-heran dan tidak membukakan pintu. Karena dia mengenal itu suaranya Petrus. Oh, doa kita dijawab oleh Tuhan. Mereka terus berdoa tanpa henti-hentinya. Nah, dalam hal berdoa juga Yesus memberikan suatu dorongan bagi kita ya. Suatu ilustrasi untuk menegaskan dikatakan di sana. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-1 dikatakan, Yesus menegaskan ya. Penegasan yang begitu-begitu menegaskan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam bahasa Inggris adalah not to lose heart. Tidak kehilangan hati. Bagaimana saudara menghadapi situasi ini lalu tidak mau berdoa lagi? Bagaimana saudara kita menghadapi kekurangan, penyakit, bahkan tekanan di mana-mana lalu tidak mau berdoa lagi. Lose heart kita. Berapa dari kita yang sudah lose heart tidak mau berdoa lagi? Tidak mau cari Tuhan lagi. Kita mengalaminya seperti itu. Lalu di situ dikatakan di ayat yang ke-5, namun karena janda ini menyusahkan. Ini bicara mengenai seorang janda yang perkaranya itu dia bawa ke hakim yang tidak adil. Lalu hakim itu enggak mau membela daripada janda ini. Lalu hakim itu berkata, kalau saya tidak bela perkaranya, dia akan datang dan menyerang saya nanti. Dia mengganggu saya terus-menerus. Ayat 5 berkata, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.
Kata menyerang dalam bahasa aslinya adalah hupopaiso. Itu artinya seorang petinju yang memukul kalah lawannya lalu dia terjatuh. Itu artinya pada waktu saudara berdoa seperti memukul lawan bertubi-tubi di mukanya lalu dia terjerembab jatuh. Kemarin saya lihat ternyata ada orang yang buat baju dengan tulisan hupopaiso. Jadi mungkin dia mengingatkan bahwa doa itu penting. Seperti hupopaiso, seperti menyerang musuh, menyerang lawan dan akhirnya membuat dia jatuh. Itulah doa, memukul kalah mata lawan, memukul kalah lawan kita lalu jatuh. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak berdoa? Ya, musuh akan memukul kalah kita. Musuh akan memukul kalah sampai nyonyor, orang bilang sampai habis-habisan. Itulah yang terjadi kalau enggak berdoa. Tetapi pada waktu saya dan saudara berdoa, kita sedang menghantam terus iblis. Terus mengetuk pintu Tuhan. Terus membuat dia dipukul sampai orang bilang rebisnya itu di hook gitu ya. Tapi di sini di bawah mata dikatakan ya. Hupopaiso itu strike under the eye. Jadi strike under the eye. Jadi dia strike di mata langsung jatuh musuhnya. Jadi itu yang dikatakan bahwa jangan jemu berdoa. Jangan berhenti berdoa. Mungkin belum dijawab hari ini, teruslah berdoa. Teruslah berdoa mencari Tuhan. Jangan acuh tak acuh terhadap apa peringatan Tuhan pada hari ini kepada saya dan saudara. Karena hidup kita juga gak lama di dunia ya. Ya kasihan rugi nanti kalau kita tidak mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan. Hanya ngurus, jatuh bangun terus gitu ya. Tapi mari kita bangkit kembali. Tuhan itu adalah Tuhan yang bersedia menjadi pembela bagi saya dan saudara. Dia adalah hakim yang adil. Meskipun dunia inilah hakim yang tidak adil bagi saya dan saudara. Tapi Tuhan adalah hakim yang adil. Yang membela saya dan saudara. Corrie ten Boom ya. Saya kutip lagi catatannya ini, dia bilang, iblis tersenyum ketika Anda menyusun suatu rencana. Ia tertawa ketika Anda terlalu sibuk, namun ia gemetar saat Anda berdoa. Jadi dia tersenyum, ya gak apa-apa, dia ke gereja gak apa-apa. Tapi kalau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai sudah. Dia lancarkan serangannya untuk menghalangi kita. Karena dia sangat gemetar ketika orang benar itu berdoa. Makanya Yakobus bilang doa orang benar. Orang benar itu dibenarkan oleh darah Yesus ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sangat besar kuasanya. Itulah yang dikatakan oleh Corrie ten Boom. Dan dia benar-benar tidak mengalami pembunuhan pada waktu itu. Keluarganya dijaga oleh Tuhan pada waktu Nazi atau si Adolf Hitler melancarkan serangannya pada waktu itu. Nah, apakah saudara sudah mengerti? Pertanyaan saya adalah, apakah saudara sudah mengerti dan menyadari kuasa doa saat ini, dan maukah saudara untuk berkomitmen berdoa dengan sungguh-sungguh, memiliki partner doa dan berdoa tanpa henti-henti? Menjadi pertanyaan dan perenungan bagi saya dan saudara. Dan sekali lagi, seorang misionaris Cina dari China, seorang anak muda yang bernama James Outram Fraser, dia menjadi misionaris Kristen Protestan yang dikirim ke Cina, berkata, saya dulu berpikir bahwa doa hanya hendaknya menduduki tempat pertama, sedangkan pengajaran di tempat kedua. Kini saya merasa bahwa mungkin lebih benar memberikan doa pada tempat pertama, kedua, ketiga, dan pengajaran pada tempat keempat. Jadi itu yang dia katakan, dan biarlah pada hari ini ketika kita mendengar doa mengenai doa, mari kita membangkitkan roh kita kembali, menyalakan api itu, api kasih di hati kita untuk kita mencari Tuhan lebih lagi di dalam perjalanan hidup kita, di dalam mengikuti Tuhan pada hari-hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa doa Yesus mengajarkan dan memanggil kami dan menegaskan supaya kami tidak jemu-jemu dan berhenti berdoa. Untuk tidak kehilangan hati. Mungkin hari ini ada dari kami yang sedang kecewa dengan hidup kami. Mungkin hari ini ada dari kami yang sedang bisnisnya lagi down.
keluarganya lagi berantakan, atau dia lagi bergumul mengenai sesuatu hal mengenai anak-anaknya atau siapapun itu dari kami, atau bergumul dengan dosa yang kami lakukan, Engkau Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Datanglah kepada Dia sebagai hakim yang adil dan nyatakan seluruh isi hatimu seperti janda yang tidak berhenti-berhenti mendatangi Tuhan sampai dia dibebaskan, sampai dia dimerdekakan, dibenarkan, dan diselesaikan masalahnya oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah Allah yang tidak menutup mata ketika Dia anak-anaknya terus menerus datang setiap hari kepada Dia. Dan pada hari ini Tuhan mendatangi engkau dan mengingatkan kembali firman Tuhan ini, bahwa ketika saudara dan saya tidak berdoa, disitulah iblis mengerjain kita habis-habisan. Tapi pada waktu kita berdoa mencari Tuhan, kita sedang hupo-paiso Dia, sedang menyerang dan mengalahkan Dia, karena kuasa Kristus yang menyertai, kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Berkatilah keluarga saudara, kuliah saudara yang berbisnis, yang sekolah, bahkan diberkati juga dalam pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita semakin menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.